warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Ramadan dari kelas 11 TKJA. Saya ingin mempresentasikan tentang Badan Standarisasi Dunia. Yang pertama adalah apa tujuan dari pengguna standarisasi dunia? Aturan dalam media komunikasi atau dikenal sebagai protokol. Tujuan dari penggunaan standarisasi aturan dalam media komunikasi atau yang dikenal sebagai protokol ini adalah untuk melakukan deteksi pada koneksi media komunikasi data. Hal-hal apa saja yang akan dilakukan untuk menanggulangi kerusakan pada perangkat atau pesan yang dikirim maupun diterima, bagaimana cara mengoperasikan peralatan dalam komunikasi data, dan lain sebagainya. Cari informasi umum dan standarisasi yang mereka keluarkan dari beberapa organisasi standarisasi di bawah antara lain ITU atau International Telecommunication Union adalah badan khusus perserikatan bangsa-bangsa yang bertanggung jawab atas semua hal yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. IEC International Electronic Commission adalah organisasi standarisasi internasional dan yang menyusun dan menerbitkan standar-standar internasional untuk seluruh bidang elektrik, elektronik, dan teknologi yang terkait atau bidang teknologi atau elektroteknologi. Selanjutnya, ISO atau International Organization for Standardization adalah suatu organisasi atau lembaga nirlaba internasional yang bertujuan untuk membuat dan memperkenalkan standar dan standarisasi internasional untuk bertujuan. IEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineering. IEE adalah organisasi nirlaba internasional yang merupakan asosiasi profesional utama untuk meningkatkan teknologi. ANSI, American National Standard Institute. ANSI, American National Standard Institute adalah sebuah kelompok yang mendefinisikan standar Amerika Serikat untuk industri pemrosesan informasi. Selanjutnya ATS, Agnet Trade Association. Agnet atau Medicine Standard Expert Local Area Network atau LAN yang disesuaikan untuk aplikasi kontrol real time antara industri dengan komersial marketplace. CIA, International Commission on Emulation. CIA adalah organisasi non-profit yang independen dalam melayani member negara, sebuah organisasi internasional yang membuat dan serta bergerak dalam teknologi elektronika yang berhubungan dengan ilmu, pengetahuan dan seni dalam cahaya dan pencahayaan, warna dan visual effects serta teknologi citra. Selanjutnya, DISA atau Data Interaction Standard Association. DISA merupakan organisasi yang menciptakan standar dalam hal pengiriman data dalam business electronical business. ECA atau Electronic Component Assemblies dan Material Association dengan diakreditasi oleh ANSI Amerika dalam menciptakan standar dan publikasi di area teknikal maju antara lain komponen elektronika, consumer elektronik, telekomunikasi, dan keamanan internet. EIA, Electronic organisasi yang membuat standar serta menyuplai komponen dan perangkat elektronik maupun mekanik, konektor, kabel, komponen, array dan assembly serta material perangkat berundung. Selanjutnya, ECMA atau European Computer Manufacturing Association. Lembaga ini merupakan perkumpulan orang Eropa mengeluarkan standar dalam sistem teknologi dan informasi. ETSI, European Telecommunication Standard Institute, merupakan organisasi standarisasi independen dan non-profit yang menyediakan peralatan, operator, dan jaringan standar yang dapat digunakan secara global untuk industri telekomunikasi berbasis di Eropa. FCC, Federal Communication FCC adalah organisasi yang bergerak di bidang telekomunikasi, organisasi dalam hal penggunaan sinyal atau frekuensi radio yang digunakan dalam teknologi wireless atau standar yang digunakan di internet. International Commission for Information Technology Standard adalah organisasi pengembangan standar organisasi ANSI yang terdiri dari pengembangan teknologi informasi. IT, Information Technology Industry Council, sebuah organisasi Amerika yang mempunyai komitmen dalam meningkatkan kualitas kehidupan Amerika. Selanjutnya, TIA, Telecommunication Industry Association. TIA adalah suatu organisasi terpisah yang diakui oleh ANSI dan bekerja sama dengan Asosiasi Industri Elektronika atau EIA.
CHAN atau Channel European Committee for Electronical Standardization atau European Committee for Standardization adalah badan standarisasi teknologi informasi bertanggung jawab untuk standarisasi di Eropa di bidang teknik listrik. Cari informasi 7 buah layar OSI fungsi utama masing-masing 7 lapisan atau layar contoh protokol dan kegunaan pada ketujuh lapisan layar di bawah antara lain 1 aplikasi layar, 2 presentation layar, 3 sensing layar, 4 transport layar, 5 network layar, 6 data link layar, 7 physical layar. Selanjutnya 1 physical fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, 2 sinkronisasi bit, 3 metode penyisalan serta membangun arsitektur jaringan seperti pengabelan dan topologi jaringan. 2. Data link fungsinya adalah menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame, menerima perangkat media berupa MAC addressing, deteksi error dan recovery error, menangani notifikasi error, topologi jaringan, flow control. Yang ketiga selanjutnya network fungsinya adalah membagi aliran data biner ke paket diskrit dengan panjang tertentu, mendeteksi error, memperbaiki error dengan mengirim ulang paket yang rusak, dan mengendalikan aliran. Yang selanjutnya transport fungsinya adalah melakukan segmentasi dan melakukan kembali data yang menyediakan layangan transmisi yang ke ujung, membuat sebuah koneksi logika antara host pengirim dan 5. Sensor fungsinya adalah bertanggung jawab untuk membentuk, mengelola, dan menentukan sensor antar layar di atas. Kontrol dialog antar peralatan mode, koordinasi antar sistem dengan membuka komunikasinya, kompleks, duplex, dan duplex. 6. Presentation fungsinya adalah layar presentasi dari model OSI melakukan hanya suatu fungsi tunggal translasi, dan aplikasi fungsinya adalah menyajikan interface antara aplikasi dengan jaringan, menyatukan bagaimana sebuah aplikasi mampu membuat pesan berupa